Saya justru membaca ke depan, satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik. Enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi. Posisinya strategis. Orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susei. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu, ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi, calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini. Mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karya Iniskap atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan, nggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai, kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2, wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau nggak dapat juga kan keterlaluan ya nggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin Bang
Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah, mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan. Kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah. Tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif. Jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource, dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun, Pak. Tunjukkan ke saya, mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup. Tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar para netizen dari cuplikan video kita dari atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan Kapolri pembangkang dan keras kepala dan sombong merasa masih berkuasa, rakus kemaruk kekuasaan. Ya, pengkhianatan negara harus diadili, siapa saja hukum adalah panglima harus tegakkan hukum di Indonesia. Ya, dari atasan sampai bawahan polisi semuanya oknum. Bubarkan kepolisian, tiada guna ada di muka bumi ini karena kelakuannya bagai preman yang gak punya hati. Ya. Pecat Listio Sigit, ikan busuk betul-betul busuk di kepala. Ya, meremehkan dunia pendidikan para termul ini harus disapu. Sampai mulut berbuih pun penguasa tidak akan membuat rezim tergerak selagi orang-orang yang di sana buta dan tuli. Ya, sebenarnya negara Indonesia kalau dipimpin dengan orang yang tepat, negara bisa makmur dan rakyatnya sejahtera dan tidak ada yang kelaparan rakyatnya. Ya, jabatan jenderal harusnya berintegrasi, berdedikasi tapi malah busuk. Nah, emang faktanya Listio Sigit pimpinan tertinggi Polri adalah begundal Jokowi yang selalu menutupi ijazah palsunya. Nah, kepolisian sudah bobrok, penegak hukum sudah tidak benar, tapi DPR dan pemerintah diam saja. Ya. Hukum dapat sendiri dilanggar sendiri, hukum untuk melindungi yang salah. Sesemangat apapun para aktivis reformis, akademis dalam menyuarakan kebenaran kalau presidennya pengecut tidak berani berbuat, maka semua akan sia-sia. Dan kalau memang serius mau memperbaiki bangsa dan negara, lakukan tindakan nyata. Ya. Pecat aja Kapolri dan gak produktif lagi, banyak masalah yang ia lakukan. Rahasia Jokowi Gibran yang sangat memalukan ada di tangan Sigit, kalau dibuka akan membuka aib negara. Nah, kita juga bersyukur semoga Tuhan menjaga mereka-mereka yang kekeh istiqomah menyuarakan keadilan, kebenaran dan kejujuran di Republik tercinta ini. Ya, betul sekali Bang Rismon, polisi itu penjahat berdasi, nggak merasa berdosa sama dengan junjungnya. Ya, maju terus Bang Rismon, jangan mau mundur, buktikan kebenaran untuk rakyat Indonesia. Semoga sehat Bang Rismon, panjang umur, semoga dilindungi Tuhan. Ya, Jenderal Polisi bingung muncul sanggahan dari Rosmond S tentang kasus Vina. Kasus KM50, kasus Sambo, kasus ijazah milik Jokowi penuh rekayasa oleh Kapolri dan kawan-kawan sehingga akan terkuak secara jelas dan gamblang di sidang CLS _KIP _PT_UN _MK jika hakimnya bertindak netral dalam memberikan keputusan dengan benar bahwa ijazah yang digunakan Cawel 2 kali, Cagup 1 kali dan Capres 2 kali menggunakan salinan ijazah palsu, maka segera amankan dan adili Jokowi. Ya, Kapolri ganti dan adili secara kode etik Polri. Rektor, wali rektor, dekan ganti dan adili Kapolda, serta penyidik Polda Metro Jaya ganti dan adili secara kode etik Polri dan sebagainya. Ya. Wajib ahli hukum untuk melawan penegak hukum yang melanggar hukum dan merusak hukum, yaitu polisi, hakim, dan jaksa yang hanya adil bagi pejabat dan yang membayar. Ya, yang goblok itu presiden, Gatot emosi marah, tapi mengapa Prabowo tak berahi ganti Polri? Ya, jadi kalau Kapolri dia nggak mengabur tapi Prabowo tidak memecatnya, ya tidak ada artinya. Kalian menekan bukan kepada Kapolrinya tapi kepada presiden. Ternyata presiden tidak memecatnya, percuma kalian keluar-keluar sama Listio Sigit kalau Prabowo tidak memecatnya. Ya, Rismon CS salah alamat, ternyata Rismon jadi orang goblok juga.
Nah, betul setuju Bang Rismon, bubarkan saja kepolisian sarang mafia. Penjahat banyak kasus tidak selesai karena sengaja lindungi oknum-oknum bobrok. Ya, kasus diplomat mudah hadapi saja ditutup tanpa penyelidikan lanjut. Padahal otopsi dibayar oleh keluarga sendiri. Jelas-jelas HP-nya hilang. Pasti diumpetin oleh polisi karena ada jejak digital. Laptop juga tidak dikembalikan kepada keluarga. Ya, ditemukan sidik jari lain. Ya, dengan alasan dirusak oleh cuaca. Lucu banget. Tapi di ruangan kok dibilang rusak oleh cuaca, yang pasti sengaja dirusak. Itulah polisi penuh intrik dan licik. Kalau mau tahu bobroknya polisi lebih valid, tanya Jenderal Dharma Pongrekun. Ya. Aneh, para pejabat kelakuan penegak hukum menangani kasus ijazah Jokowi nggak berani cepat, tegas dari dulu Gus Nur dan lain-lain dikriminalisasikan. Ya, sekarang Resmond dan kawan-kawan ditersangkakan, tapi ijazahnya Jokowi nggak pernah ditunjukkan untuk diteliti di pengadilan oleh yang berwajib yang harus melibatkan para terdakwa. Jokowi dan pelaku petugas hukum nggak berani ijazah Jokowi diteliti yang melibatkan para terdakwa. Waspadalah. Ya, dari mana bisa asli atau identik? Lihat pas foto seseorang yang berada di dalam foto tampak berkumis dan berkacamata, sedangkan Jokowi tak berkumis dan tidak berkacamata lagi. Ya, mantap Bang Rismon, Sanipar, teruskan perjuangan Anda untuk mengungkap kebenaran. Sebagian besar rakyat Indonesia di belakang Anda. Memang di negeri ini harus berani seperti beliau, khususnya para oknum pejabat yang tidak pro rakyat. Wajib dikuliti daripada rakyat menjadi korban, karena mereka digaji oleh rakyat dan rakyatlah seharusnya yang berkuasa di negara ini, dan apapun keputusannya wajib patuh dan tunduk atas kehendak rakyat. Ya. Bukan para jenderal Polri yang busuk, sampai pada anggotanya Polri terendah sama busuknya. Ayo gaungkan, bubarkan Polri. Nah, seharusnya hukum gantung buat oknum polisi yang otaknya nggak jelas ODGJ disuruh jadi polisi yang jelas ngabur. Siapa yang mengangkat listionya Sigit jadi polisi tertinggi, maka dia pun juga pantas dihukum gantung biar penjara nggak penuh. Ya, sudahlah Pak Jokowi dan Gibran, tunjukkan ijazah malu sampai berlarut-larut seperti ini. Rakyat ingin tahu. Ya, memang memalukan dunia. Diberi tugas untuk menjaga kenyamanan rakyat, tapi ngurus kasus remeh-temeh saja tidak ada ujungnya. Nah, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Nanti jadi tuat. Segerakan reformasi kepolisian Indonesia yang masih kita cintai ini demi kemajuan dan tegak lurusnya hukum. Ya. Penegak hukum melanggar hukum. Inilah negeri Konoha, rakyat dijadikan mesin ATM pejabat. Ya. Mantap Bang Sianipar, andai saja polisi jujur, kasus Pak Antasari tak akan ada. Harusnya polisi-polisi jahat yang mesti masuk penjara. Ya, luar biasa Bang Rismon. Jenderal polisi pada diam untuk menangkap orang benar dan dipenjarakannya. Masya Allah, polisi yang amburadul. Nah, di negara Pancasila, penguasa bebas melakukan apa saja. Kalau rakyat pasti disikat. Insya Allah laknat berat akan menjadi erat negeri ini karena kayaknya pun sudah bejat. Ya, Bang Rismon pahlawan sejati, berani menyuarakan kepolisian. Kalau rakyat gak pendukung kosong, Bang Presiden aja noreken. Ya, Jiduk Jokowi, betul-betul rezim olok-olok soal saat ini. Soal ijazah saja tak mampu menyelesaikan, kok bercita-cita memperharui polisi, apalagi pembangunan pendidikan. Ya, MBJ sampai-sampai adik mahasiswa peduli mengingatkan. Ada pula jadi pendamai negara, mungkin pemimpin dengan suara letusan senjata. Di Kalibata saja terkejut. Reformasi polisi harus tegas. Keluarga biasa merubah berarti cuma ngopi di kantor reformasi, berarti cari status sudah ternak kelinci. Nah, semoga Indonesia segera bubar agar terbebas dari presiden termul. Para termul, peradilan sesaat dan rekayasa, penyidik Polri dan atas perintah pimpinan terutama terbebas dari para penjilat seperti sebagian dari narasumber. Ya. Memang sih, kalau dilihat saat ini, polisi hanya meresahkan masyarakat saja, sehingga kalau dibubarkan jauh lebih baik di negara ini. Ya, oknum para penegak hukum paling parah di era rezim Jokowi sudah tak ada kredibilitas di mata masyarakat. Secara kasat mata, tak ada para penegak hukum yang berani memeriksa Jokowi. Hukum hanya tajam ke rakyat saja. Nah, keren respon kalau saja ada 10 atau 1000 reon sepertinya terhadap hukum kita. Bagaimana kalau penegak hukum yang sudah menyimpang? Ya, tapi gempar hukum jangan lah. Ya, pakal oknum tidak pakai polisi melanggar itu lebih pas. DPR bukan diam tapi dia menikmati, termasuk oknum Kapolri, termasuk penguasa tertinggi. Kita agak ragu karena kesannya pembiaraan. Ya, memang sangat tidak beretika. Copot segera Kapolri Listio Sigit atau bubarkan Polri sekalian. Duit rakyat triliunan habis cuma buat bayar gerombolan penipu. Polri bobrok dari awal. Perekrutannya main duit, main ordal, nepotisme sudah membudaya sehingga menghasilkan polisi buruk. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.